Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menangani tim saat pertandingan. Dan tim yang saya tangani kali ini bukan tim milik saya pribadi guys, melainkan tim milik Bang Fajar, dimana saat ini Bang Fajar katanya sibuk dan tidak bisa hadir saat pertandingan. Untuk itu, Bang Fajar mempercayakan timnya ditangani oleh saya ketika menghadapi Galatasaray FC, sang pemuncak klasemen Liga untuk sementara. Dan hari ini saya akan menjadi manajer interim untuk klub milik Bang Fajar, yaitu Blooders FC. Dan ini mengingatkan saya pada Gus Hiding, mantan manajer interim Chelsea. Hiding bukanlah sosok pelatih asing bagi Chelsea. Dia pernah mengemban tugas yang sama, yakni menjadi manajer interim untuk Chelsea pada tahun 2009 silam. Hiding menggantikan Luis Philippe Scolari yang dipecat pada tahun 2009 guys. Saat itu Hiding membawa Chelsea memenangkan trofi Piala FA setelah mengalahkan Everton dengan skor tipis 2-1 di Wembley Stadium. Di akhir musim, Chelsea pun merekrut Carlo Ancelotti untuk mengisi posisi manajer hingga tahun 2011. Nah, Blooders FC saat ini ada di posisi 2 klasemen Liga dengan raihan 33 poin. Jadi hanya selisih produktivitas gol saja dengan pemuncak klasemen untuk sementara, yaitu Galatasaray FC, tim asal Istanbul, Turki. Dan misi saya kali ini cukup berat guys, karena saya harus bisa membawa Blooders FC meraih kemenangan pertama atas Galatasaray. Terlebih saat ini tim lawan untuk sementara belum terkalahkan di semua kompetisi. Jadi tantangan dan beban yang saya pikul kali ini menjadi lebih berat lagi. Oh iya, dan barangkali ada teman-teman khususnya para sultan yang tertarik menggunakan jasa saya untuk mengelola timnya seperti yang dilakukan oleh Coach Fajar saat sedang sibuk. Kamu bisa hubungi saya via WhatsApp dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita analisa kelebihan serta kelemahan kedua kesebelasan agar nantinya kita bisa menentukan taktik seperti apa yang bisa kita terapkan ketika tim kita sedang tertekan. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat berat 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys. Jadi mohon bantuannya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys. Tolong ditekan sekali aja guys. Sekali aja. Ya betul gitu guys. Nah, kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih pemain agar mendapatkan from latihan maupun bonus ketajaman. Saya juga sudah memulihkan kondisi pemain agar tetap bugar dan memastikan moral pemain mantap. Jadi itu adalah persiapan yang wajib kita lakukan saat tim kita akan menghadapi tim lawan yang cukup berat di 3 kompetisi berbeda guys. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa taktik, strategi maupun formasi yang kita gunakan sudah sesuai dengan skema pemain yang kita miliki. Dan biasanya saya juga akan menyiapkan taktik dan strategi untuk opsi kedua ketika tim yang kita kelola mengalami kebuntuan di setiap pertandingannya guys. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya tidak akan banyak melakukan perubahan taktik maupun strategi di luar pertandingan guys. Jadi hari ini kita coba menggunakan taktik dan strategi yang biasa diterapkan oleh Bang Fajar. Nah, jika nanti saat pertandingan tim kita mulai tertekan, baru kita gunakan opsi kedua untuk memperbaiki keadaan. Oke, jadi Bang Fajar musim ini menerapkan formasi 3-1-5-1, sementara tim lawan menerapkan formasi 4-4-1-1. Nah, formasi yang diterapkan oleh kedua kesebelasan tentu memiliki kelemahan serta kelebihannya masing-masing guys. Sebagai contoh, formasi 3-1-5-1 yang diterapkan oleh Blooders FC memiliki kelebihan di area tengah, di mana dengan menempatkan
banyak pemain tengah seperti ini, biasanya tim kita cenderung lebih banyak menguasai bola. Sementara untuk kelemahannya sendiri biasanya terletak di bawah kedua sayap guys, karena tidak ada pemain bertahan di area tersebut. Dan untuk formasi yang diterapkan oleh Galatasaray FC memiliki kelebihan di bawah kedua sayap, dimana ada 4 pemain sayap di area tersebut, 2 back sayap dan 2 gelandang sayap. Tapi formasi 4-4-1-1 yang diterapkan oleh Galatasaray juga memiliki sedikit kelemahan yang mungkin bisa kita manfaatkan nanti saat pertandingan, di mana kelemahan formasi tersebut cenderung ada di area tengah guys. Apalagi tim lawan tidak menempatkan defense midfield center atau DMC di area tengah. Tentu peluang kita membongkar area tersebut jadi lebih terbuka. Tapi apakah cukup dengan hanya mengandalkan analisa seperti itu tim kita bisa menang bang? Jawabannya tentu tidak guys, karena efektivitas sebuah strategi harus dibarengi dengan kualitas individu pemain yang ditempatkan di line up utama tim kita. Dan pemain pengganti yang mungkin bisa menjadi pembeda ketika diturunkan di babak kedua juga punya pengaruh yang cukup besar. Kualitas individu tidak hanya terletak dari segi kualitas mutu keseluruhannya saja yang besar guys, tapi dari segi keterampilannya juga. Untuk itu, sebelum pertandingan berlangsung, usahakan kamu bandingkan letak kelebihan serta kelemahan tim kamu dan tim lawan untuk menentukan di mana letak kelemahan yang mungkin bisa kita bongkar saat pertandingan. Jadi dengan mengetahui kelemahan pemain-pemain lawan, khususnya di lini pertahanan, dengan begitu kita bisa menentukan strategi yang tepat ketika tim kita sudah mulai tertekan saat pertandingan. Oke guys, jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya akan menganalisa terlebih dahulu satu persatu pemain yang dimiliki oleh Bloodders FC, mulai dari pemain inti maupun pemain cadangan yang mungkin nanti bisa kita turunkan. Oke, jadi di babak pertama kali ini kita coba terapkan formasi 3-1-5-1, di mana ada salah satu pemain tengah yang ditempatkan oleh Bloodders FC, yaitu gelandang Regista, bermain agak sedikit lebih ke depan, sementara pemain lainnya bermain di bawah garis tengah guys. Itu berarti formasi yang diterapkan oleh Bloodders FC sedikit lebih defensif. Tapi meskipun begitu, formasi ini cenderung memiliki area yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan untuk melakukan serangan balik cepat, terlebih ketika lawan memiliki kapasitas yang bagus dan memiliki keterampilan yang jauh lebih baik daripada pemain Bloodders FC. Dan di sini kita bisa perhatikan pemain-pemain cadangan yang ditempatkan oleh Bloodders FC sebenarnya memiliki performa yang cukup bagus di beberapa pertandingan, dan mungkin bisa jadi opsi yang baik ketika tim yang saya kelola mulai tertekan. Dan untuk moral pemain yang dimiliki oleh Bloodders FC memang on fire ya guys ya, karena Bloodders FC baru saja hoki main event undian mania dan mendapatkan hadiah yang cukup melimpah, terutama untuk player on fire. Sementara tim lawan saya kurang tahu pasti apakah manajernya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin atau belum. Kalau misalkan sudah, tentu ini akan sangat berbahaya sekali untuk Bloodders FC yang sedang berusaha keras untuk bisa naik ke puncak klasemen Liga musim ini. Dan untuk selisih dari segi kualitas mutu keseluruhan memang cukup berimbang antara kedua kesebelasan, entah itu Bloodders FC maupun Galatasaray FC. Dan tentu selisih yang tidak cukup besar ini, selisih yang berimbang ini bisa membuat tim yang saya tangani kali ini kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka. Terlebih kita tahu bahwa Bloodders FC saat ini belum terkalahkan sama sekali dan belum ada tim lawan yang mampu menggoyahkan lini pertahanan mereka dengan cukup mudahnya. Dan kali ini kita akan coba menantang mereka saat pertemuan pertama di Liga. Mudah-mudahan kita mampu menundukkan mereka dan menggeser puncak klasemen Liga untuk sementara. Dan jika kita berhasil, otomatis Bloodders FC akan naik ke posisi puncak klasemen, dan nanti Galatasaray akan turun ke posisi 2 klasemen Liga musim ini guys untuk sementara. Tapi di pertemuan kedua masih ada harapan. Mungkin seandainya nanti Bloodders FC berhasil mengalahkan Galatasaray, tentu kans Bloodders FC meraih gelar juara Liga terbuka. Tapi misalkan nanti di pertemuan kedua kita kembali menekan meraih hasil buruk, tentu ini akan menjadi efek yang cukup berbahaya untuk Bloodders FC di musim ini. Dan di sini kita bisa perhatikan ada Roman Sebebzuski di posisi tengah. Dia adalah gelandang Regista dengan kualitas mutu yang cukup besar, 130%. Dia adalah playmaker dari Bloodders FC saat ini, di mana untuk atribut kuncinya ternyata belum terlalu sesuai, dan ini adalah pemain yang cenderung lebih defensif.
Pemain yang kurang kreatif dan tidak memiliki passing yang baik. Ada Farzad Hayamanes juga sama, kita bisa perhatikan atributnya bisa dibilang sama rata. Dan di sini belum ada kelebihan dari pemain-pemain yang dimiliki oleh Brothers FC. Rata-rata untuk atribut passing juga cukup seimbang antara atribut lainnya, dan kita juga belum bisa melihat pemain yang punya kreativitas bagus di area tengah. Tentu ini bisa menjadi masalah yang serius. Meskipun menumpuk pemain tengah, tapi ketika tidak ada pemain kreatif, kita mungkin akan kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan lawan. Oke, posisi midfielder center sudah kita cek tadi, tidak ada pemain kreatif, dan defense midfielder center juga sama, tidak ada pemain yang kreatif, jadi atributnya sama rata, dibuat seimbang seperti itu guys. Sementara di area pertahanan ada Modern Reber, dimana kelebihannya ada di atribut tackle. Kemudian di area tengah ada Irwan Suboh, pemain asal Malaysia, di mana ini adalah pemain yang cukup agresif, tapi atributnya juga masih bisa dibilang sama rata, tidak ada pemain yang kuat di area tengah. Tentu ini bisa menjadi zona yang cukup berbahaya, tapi beruntung ada Aspian Penalzola, di mana dia punya atribut yang jauh lebih baik di atas rata-rata pemain lainnya. Jadi ini adalah pemain yang mungkin bisa jadi pembeda di area pertahanan. Andai nanti penjaga gawang dari Brothers FC bermain bagus, ada kemungkinan kita bisa mengalahkan Galatasaray SK. Dan di sini kita bisa bandingkan dari segi kualitas penjaga gawang ya, Jae Won Jung memang bisa dibilang kualitasnya kalah jauh sama Paul Mitchell. Tapi penjaga gawang dari Brothers FC memiliki kelebihan pada atribut refleks yang baik, dan tentu ini adalah kelebihan tersendiri. Sementara di sini ada Echan Kaya dibandingkan dengan Aspian Penalzola. Untuk selisih kualitas mutu memang Aspian Penalzola jauh lebih baik daripada Echan Kaya, pemain dari Galatasaray pemirsa. Oke, dan kita bandingkan dengan David Beckham, unggul jauh ya guys ya. Beckham punya kualitas yang sangat baik di area depan. Ntar kita juga bisa bandingkan pemain lainnya. Di sini ada Erca Kaya juga. Kita bandingkan dengan pemain yang mungkin akan bertemu dan menghadapi dia 1-on-1, yaitu Darren Leslie. Jelas selisihnya sangat jauh sekali di sini untuk penempatan posisi yang kita lihat, kemudian kecepatan dan juga kebugaran. Ya, cukup seimbang untuk atribut tersebut. Ada kemungkinan di sini bisa mengimbangi, tapi penempatan posisi yang jelek ini mungkin bisa mempengaruhi untuk umpan-umpan dari sisi sebelah kanan nanti guys. Kali ini kita coba bandingkan Victor Eguren dengan Nick Pandik di sini, DR dan ML. Dia akan saling berhadapan 1-on-1, dan kita bisa perhatikan untuk penempatan 148 banding 155. Tapi di sini untuk kecepatan 147, 131. Oke, mungkin Pandik memang memiliki kapasitas yang tidak cukup baik, tapi saya rasa dia bisa merepotkan back kiri dari tim lawan. Ada Vito Stenelek, kita bandingkan DC. Oke. Wah, ini performanya bagus banget pak. Bugra Kanikmirji versus Irwan Suboh. Kita perhatikan. Oh, di sini tentu ya untuk atribut kekuatan kalah jauh, 190 banding 138. Penempatan sundulan juga kalah. Jadi, wah, repot guys. Repot menghadapi striker seperti ini. Kalau salah kecil aja udah pasti mereka bisa memanfaatkan peluang dengan cukup mudah. Sementara ada Fitz Dohanlek, atributnya sama rata. Ada Fitz Dohanlek di sini kualitas 145. Tapi atributnya rata-rata ada di angka 160-an. Sementara di sini ada Buga Karismizi yang tadi untuk kelebihannya ada pada atribut penyelesaian, kemudian tembakan dan sundulan guys. Ada Durmus Essen juga di sini untuk pemain muda dari Galatasaray SK. Oke, dia juga punya kelebihan yang cukup baik, umpan, dribble, kemudian tembakan dan kreativitas di area tengah. Jadi Galatasaray memiliki pemain yang kreatif di area tengah ya guys ya. Jadi ada kemungkinan kita akan kesulitan untuk bisa membongkar, untuk bisa bertahan, justru bukan membongkar, untuk bisa bertahan dengan baik di laga kali ini. Mudah-mudahan kita mampu, karena saya rasa pemain-pemain dari Brothers FC juga punya kapasitas yang baik, meskipun dari segi keterampilan bisa dibilang sama rata, tapi ada kemungkinan jika taktik yang kita terapkan benar dan kita bisa mengetahui letak kelemahan tim lawan, seperti yang kita bahas tadi bahwa formasi 4-4-1-1 memiliki kelemahan di area tengah, dan jika kita mampu memanfaatkan area tersebut, ada kemungkinan kita mampu mengalahkan mereka. Dan di sini mereka sangat-sangat produktif guys.
Untuk gol per pertandingannya 7 gol dan hanya kebobolan 0,1. Itu berarti mereka punya penyerang yang sangat-sangat produktif ya guys ya. Punya penyerang yang sangat produktif, dan tentu ini akan menjadi momok yang cukup penakutkan untuk lini pertahanan Brothers FC yang hanya memiliki kapasitas biasa aja. Semoga ada salah satu pemain Brothers FC, terutama back tengah yang sudah kita lihat tadi, mampu menghentikan striker tajam yang dimiliki oleh Galatasaray SK. Oke, Durmuş Essen ini adalah pemain yang cukup berbahaya dari Galatasaray SK, di mana dia adalah pemain terbaik sekaligus pemberi assist terbanyak untuk mereka. Dan pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang tentu saja sangat sengit sekali, dan saya rasa manajer lawan juga akan hadir di pertandingan kali ini karena kedua kesebelasan tentu ingin tetap mengamankan posisi puncak klasemen, terutama untuk Galatasaray SK yang saat ini sudah menempati puncak klasemen sejak awal musim, dan mereka sudah berusaha keras sejauh ini. Tapi Brothers FC tidak akan diam begitu saja, karena katanya Galatasaray adalah lawan atau rival terberat Galatasaray Brothers FC sejak musim lalu guys. Dan ini adalah pertemuan yang keberapa saya juga kurang tahu pasti, tapi ini adalah musuh bebuyutan dari Brothers FC, tim milik Bang Fajar musim ini guys. Dan pertandingan pun akan segera berlangsung 1 menit lagi. Di sini dari segi kualitas mutu memang cukup berimbang. Kedua kesebelasan punya kans saling mengalahkan, dan tentu kita penasaran seperti apa jalannya pertandingan antara Galatasaray SK versus Brothers FC di matchday ke berapa musim ini. Saya lupa tadi. Oke, pertandingan akan segera berlangsung antara Galatasaray SK versus Brothers FC di kompetisi liga musim ini, di mana kedua kesebelasan sedang berusaha keras untuk bisa mengamankan puncak klasemen liga untuk sementara. Dan kali ini kita menerapkan formasi 3-1-5-1, sementara tim lawan menerapkan formasi 4-4-1-1. Dan untuk taktiknya sendiri, saya juga masih belum merubah banyak taktik di awal pertandingan, jadi masih taktik random ya guys ya, yang diberikan oleh manajer Brothers FC, yaitu Coach Fajar. Jadi kita coba nanti lakukan sedikit perubahan ketika tim kita mulai tertekan. Jadi kita coba gunakan strategi ini terlebih dahulu, karena dengan menerapkan formasi seperti ini, timnya Bang Fajar juga berhasil meraih banyak kemenangan demi kemenangan di laga sebelumnya guys. Oke, pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit kedua. Skor masih 0-0 pemirsa, dan kita bisa perhatikan tadi bahwa manajer lawan juga hadir di sisi lapangan mendampingi timnya untuk bisa mengawal jalannya pertandingan yang sangat sengit ini pemirsa. Kali ini serangan dilakukan oleh Pandik tapi berhasil digagalkan oleh Galatasaray SK. Dan untuk taktik yang diterapkan ternyata tidak sesuai guys. Kita coba ubah fokus umpan dari tengah ya guys ya. Tadi kita belum lihat, sebenarnya lupa tadi. Harusnya kita dari awal menyerang dari area tengah. Tapi Bang Fajar ternyata menggunakan strategi menyerang dari bawah kedua sayap. Jadi kita ubah sedikit strategi tersebut. Kita coba menyerang dari area tengah sejak babak pertama guys. Semoga dengan perubahan itu tim kita mampu mencetak gol lebih dulu ke gawang Galatasaray SK. Oke, kali ini tekanan dilakukan oleh Brothers FC dari area pertahanan. Mereka mencoba melakukan build up, umpan pendek saja kepada Sam Brutski. Suboh kali ini coba untuk melakukan umpan jarak jauh yang sangat baik. Ada David Beckham yang dituju, bagus sekali, gol tercipta luar biasa. Sayang sekali ada potensi offside. Kita lihat VR, jelas melihat ada potensi offside. David Beckham, offside guys. Gol dianulir oleh wasit. Tidak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan pemirsa. David Beckham gagal mencetak gol karena terjebak offside. Hayan Mendes kali ini umpan kepada David Beckham. Agbo, bagus sekali umpan ke tengah, maksudnya berhasil dipotong dengan sangat baik oleh pemain bertahan Galatasaray SK. Babak pertama skor masih 0-0 pemirsa. Di Guzal kali ini berbahaya, tanduk saja dan nyaris berbuah gol. Kita lihat sundulan Don Halik nyaris saja masuk, tandukannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Galatasaray FC pemirsa. Gogir Kok, manajer dari Galatasaray, hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya, dan mereka berharap mereka mampu mengalahkan Brothers FC di pertemuan pertama. Oke, serangan dari area tengah, dan kali ini kita coba gunakan gaya umpan panjang, di mana ada gelandang Regista yang bermain sangat luar biasa untuk Brothers FC pemirsa. Kita coba manfaatkan juga back pengolah bola yang dimiliki oleh Brothers FC yang akan memberikan umpan-umpan jarak jauh untuk
tim yang kita kelola hari ini. Ada Guzel kali ini berbahaya, beruntung sepakan Guzel winger dari Galatasaray SK tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sepakannya masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai mimisan. Oke, kali ini Galatasaray kembali melakukan tekanan. Ada Guzel kembali berbahaya, masih bisa diamankan oleh Suboh yang menyingkirkan areanya dengan sangat lihai pemirsa. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan di babak pertama. Ini panitia nggak nyiapin kopi apa? Tenang bang, kalau menang nanti ditransfer sama. Oh, gol tercipta David Beckham. Berhasil mencetak gol yang sangat luar biasa. Jika kita menang, kita akan mendapatkan bonus dari Bang Fajar pemirsa. Luar biasa. Satu gol tercipta 100.000. Ini satu gol guys. Mantap. Nggak bercanda guys. Oke, ayo 100.000. Satu gol lagi. Kita butuh ya minimal 10 gol lah. 10 gol 1 juta. Oke. Backstage kali ini ada Suboh, umpan pada Pandik. Kali ini menggiring bola dari sisi sebelah kiri, berhasil dipotong dengan sangat luar biasa oleh Guron, menghentikan serangan balik dengan sangat cantik. Ayo kita butuh mengamankan kedudukan. Satu gol masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Galatasaray SK pemirsa, karena bisa jadi mereka mencetak gol untuk menyamakan kedudukan di babak kedua. Jadi kita harus tetap hati-hati dan semoga kita memenangkan laga kali ini agar kita bisa mendapatkan bonus dari Bang Fajar di setelah pertandingan ini. Oke, buat teman-teman yang memang timnya ingin ditangani oleh saya, bisa banget. Kamu bisa hubungi saya via WhatsApp, tapi saya nggak janji ya guys ya timnya bisa menang 100% karena faktor pemain yang kita miliki berbeda, dan terkadang ya ada beberapa faktor lain yang mungkin bisa menjadi titik mengejutkan untuk tim kita, dan tiba-tiba tim kita menelan kekalahan yang tidak terduga. Untuk sementara Brothers FC unggul 1-0 atas Galatasaray SK di babak kedua, tapi pertandingan masih berlangsung cukup lama dan kita harus perhatikan pemain mana saja yang harus diganti kali ini pemirsa. Burigi masuk menggantikan Den Brab. Hayat Tamanis berhasil rebut menghasilkan serangan balik cepat. Ada Cardenis, umpan kepada Backtas kali ini. Kembali Cardenis, berbahaya kita lihat. Ada Guzel, umpan terobosan. Jimbrano berbahaya sekali. Jimbrano, upaya Zambrano kurang maksimal. Sepakannya masih membentur tiang gawang dari Brothers FC pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta untuk Galatasaray SK. Kali ini mereka kembali melakukan tekanan. Ada Cardines kali ini dari area tengah, bagus sekali skill yang luar biasa dan gol. Oh tidak, ternyata tembakan Cardines meleset tipis dari sasaran pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, dan seperti yang kita bahas tadi bahwa dengan formasi 3-1-5-1 kita bisa mendominasi penguasaan bola, dan benar saja kita berhasil mendominasi area tersebut dan skill luar biasa dilakukan oleh Pandi kali ini. Umpan melebar setelah Ago, berbahaya, bagus sekali. Semboski, sepakan yang sangat keras sekali, tapi dia terpaku dengan tembakannya sendiri dan melamun sesaat melakukan tembakan hingga bola rebound tidak bisa dia dapatkan. Aduh, Pandik. Tapi beberapa kali dia mendapatkan kesempatan, saya rasa dia bisa menjadi pembeda di laga kali ini pemirsa. Kita percaya pada Pandik yang bermain di sisi sebelah kiri serangan dari Brothers FC. Semoga saja dia bisa menjadi pembeda dan memberikan kontribusi yang nyata untuk tim kita kali ini. Cardenis berbahaya sekali, Cardenis, dan sepakin Cardenis masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Brothers FC pemirsa. Baca terus ya, rokoknya parum guys. Oke, manajer lawan melakukan sedikit perubahan taktik. Kali ini ada Guzel berbahaya, Backtas. Sepakan Backtas, upaya Backtas masih kurang maksimal. Sepakannya masih melambung keluar lapangan. Dan di sini kita bisa perhatikan salah satu pemain dari pemain tengah ya, dari Agbo, siapa, Hayatama, bermain kurang maksimal. Jadi kita coba geser posisinya di sini guys. Oke, kita ubah formasi seperti yang kita rencanakan. Sayang sekali Galatasaray langsung mencetak gol penyama kedudukan sebelum kita melakukan perubahan. Kacau guys. Aduh. Skor 1-1, tapi masih ada harapan. Kita coba gigih menyerang. Kali ini hantam saja, beruntung sekali. Essen terjebak offside pemirsa.
Skor 1-1. Mereka berhasil menyamakan kedudukan. Kita coba ubah sedikit perubahan mengenai taktik, strategi maupun formasinya. Jarvis masuk menggantikan Hayes Manes. Babak kedua tepatnya di menit ke-79 pemirsa. Formasi berubah jadi 3-2-4-1. Oke, kita berikan mentalitas menyerang lagi. Skor 1-1 di akhir babak kedua. Apakah kita bisa mencetak gol kembali? Ada panik di sana, gol tercipta. Gol. Van Dijk nomor 10 berhasil mencetak gol yang sangat spektakuler dan membawa Bludders FC unggul 2-1 atas Galatasaray SK. Tuan rumah tertinggal, dan kita coba geser sedikit penyerang utama kita, striker utama kita, dan serangan balik dilakukan kali ini. Agbo menggiring bola dari area tengah, umpan pada Hernandez, umpan terobosan masuknya David Beckham yang dituju, tapi beruntung ada Dohan Like yang berhasil memutus aliran bola dan menghentikan serangan balik yang dilakukan oleh Bludders FC pemirsa. Menit 87-88, waktu berlangsung begitu cepat, dan ini adalah strategi terakhir yang saya lakukan, di mana perubahan yang saya lakukan berhasil membuahkan satu gol lagi untuk Bludders FC pemirsa. Kali ini serangan dilakukan oleh Van Dijk, umpan terobosan Agbo yang dituju berbahaya sekali, dan gol kembali tercipta. Agbo nomor punggung 38 berhasil mencetak gol yang sangat-sangat luar biasa lewat asis dari Van Dijk yang sukses memberikan 1 gol dan 1 assist di laga kali ini pemirsa. Senang sekali. Dapat bonus nih dari Bang Pajar nih, 1 gol 100.000, 3 gol 300.000. Wah, 1 kemenangan. Waduh, senang sekali. Enggak guys, bercanda guys. Galatasaray SK akhirnya tunduk juga sama Bludders FC yang berhasil mengalahkan mereka di kandangnya sendiri dengan skor 3-1. Mantap guys, saya tidak menyangka bahwa kita melakukan perubahan yang luar biasa, dimana nyaris saja mereka menyamakan kedudukan. Justru 2 gol tercipta di akhir babak kedua dan berhasil membuat mereka putus asa. Yang penting nggak sampai ini ya guys ya, banting HP ya. Saya nggak tahu juga nih Galatasaray SK. Wah, kesel banget asli. Oke, tarik nafas dulu guys, ngopi dulu, tenangkan pikiranmu. Tadi bener-bener tegang, serius, soalnya ini bukan tim saya. Kalau misalkan kalah kan jadi tekanannya beda. Kalau kalah tekanannya beda pak, serius. Ini kan tim orang, kalau tim saya kalah ya biasa aja gitu kan. Kalau tim orang kalah kan, waduh gimana gitu. Jadi ya saya juga nggak menjamin sih tim yang saya tangani bisa menang 100%, nggak menjamin guys, nggak menjamin. Dan ini ya bisa dibilang strategi yang saya terapkan hoki juga di babak kedua gitu guys. Ya ini seperti itulah, kita bisa memahami apa yang kita butuhkan tadi setelah kita analisa dengan sangat-sangat singkatnya, dan hasilnya kita bisa mencetak 2 gol lagi meskipun agak terlambat tadi kita memasukkan gelandang bertahan, karena saya tadi terpaku sama gameplaynya. Ternyata pas mau ganti langsung kebobolan pak. Oke, di sini untuk gol sendiri dicetak oleh David Beckham di menit ke-39, hingga akhirnya Asian berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-74, dan masuknya pemain pengganti yaitu Jarvis dan juga Briguem berhasil merubah jalannya pertandingan dan membuat laga ini mengejutkan untuk tuan rumah Galatasaray SK yang harus pupus dan tertunduk lesu setelah kalah 3-1. Oke. Agbo berhasil mencetak gol kemenangan lewat assist dari Van Dijk, di mana Van Dijk di sini bermain sangat luar biasa dengan 1 gol dan 1 assistnya di babak kedua. Sementara untuk ball possession, seperti yang kita bahas di awal bahwa formasi 3-1-5-1 memang lebih dominan dan cenderung lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, dan itu benar-benar terjadi seharusnya. Tapi di sini karena mereka sepertinya menggunakan strategi tiki taka, ternyata mereka yang mendominasi penguasaan bola guys. Tapi alasan kenapa kita tidak menguasai bola itu bukan terletak dari segi kualitas mutu saja dan dari banyaknya pemain tengah yang kita tempatkan tadi. Karena ini strategi yang kita terapkan, yaitu dengan gaya umpan panjang, dan dengan menerapkan gaya umpan panjang itu berarti kita akan mengorbankan penguasaan bola tim kita guys. Dan ini yang terjadi hingga akhirnya, meskipun tadi kita sempat mendominasi penguasaan bola di babak pertama, tapi setelah kita melakukan perubahan hingga akhirnya untuk ball possession Galatasaray SK yang unggul di laga kali ini. Sementara dari total tembakan ya, di sini Galatasaray SK melakukan lebih banyak percobaan tembakan, 14 kali percobaan tembakan, 4 tempat sasaran dan 1 berbuah gol. Sementara
Bluehouse FC melakukan 7 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Jadi untuk shot efisiensi jelas Bluehouse FC lebih dominan. Sementara untuk pemain optimis pertandingan yaitu Penaloza ya, pemain bertahan yang awalnya bermain di sisi kanan, saya coba geser ke tengah dan dia berhasil menutup pergerakan striker tertajam yang dimiliki oleh Galatasaray SK. Luar biasa. Dan untuk pemain-pemain dari Galatasaray SK, mereka harus memikirkan penjaga gawangnya guys, karena performanya di bawah rata-rata ya, 5,6. Sementara di sini pemain pengganti yang dimasukkan oleh Bluehouse FC juga bermain sangat luar biasa dan dia bisa menjadi pembeda. Di sini saya tidak mendapatkan dukungan dari teman-teman seperti biasanya, tapi alhamdulillah Bluehouse FC berhasil mengalahkan Galatasaray SK dengan skor 3-1 di kandangnya. Oke, mantap. Alhamdulillah guys. Target selesai dan misi saya selesai sebagai manajer interim untuk Bluehouse FC, dan semoga ya Bluehouse FC bisa meraih gelar juara musim ini, semoga saja. Dan di sini untuk produktivitas gol memang kedua kesebelasan sangat tajam, terutama untuk Galatasaray SK yang sudah mengemas 90 gol dan Bluehouse FC hanya bisa mengemas 88 gol, selisih 2 gol dengan tim lawan. Sementara untuk poinnya sendiri kali ini berbalik ya guys ya, yang sebelumnya tadi Galatasaray SK memuncaki klasemen, kali ini mereka turun ke posisi 2, selisihnya 3 poin dengan Bluehouse FC yang berhasil mengalahkan mereka di pertemuan pertama, dan tentu ini adalah hasil yang sangat baik untuk timnya Bang Fajar musim ini. Semoga di akhir musim nanti timnya Bang Fajar dan tim yang teman-teman kelola, tentu saja yang nonton video ini sampai selesai, semoga di akhir musim nanti teman-teman bisa meraih gelar juara. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan yang tidak disengaja maupun disengaja. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV11 Indonesia.